Jadi pondok pesantren ini kita didirikan tahun 2017 dengan akte notaris nomor 4. Pak Husni SPD itu sebagai ketua harian Bapak Ibu. Nah, ketika ada pergantian kemarin, ada kisruh, makanya saya mau tidak mau menjadi sebuah kewajiban organisasi untuk saya datang mendampingi Pak Nurpansa agar persoalan ini menjadi clear and clean. Dan tidak ada fitnah di antara kita. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, pengurus yang sekarang ini adalah pengurus yang sudah berbadan hukum. Pak Husni dengan seluruh pengorbanan, dedikasinya di yayasan ini, kita memberikan apresiasi dan penghargaan dengan ucapan terima kasih saudara telah berbuat banyak. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan beliau berbuat selama di sini, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga yang jelek di sini jangan dibawa ke wilayah Kabupaten Sintang. Cukuplah yang jelek itu sampai di Melawi. Ini untuk Bapak Ibu wali murid, maklum. Yang ketiga, ada hal yang sangat merugikan pondok pesantren yang diperbuat oleh oknum pengurus yang lama dengan oknum-oknumnya, bahwa fakta tidak bisa terbantahkan. Beliau itu memindahkan santri dalam jumlah yang besar dan waktu yang bersamaan dengan dalil pondok pesantren Syekh Zainuddin Melawi ditutup. Jadi persoalan itu belum jadi persoalannya. Buktinya ada, karena yang memindahkan murid dia, yang jadi ketua pondok pesantren dia, yang menjadi kepala sekolah dia. Tidak mungkin Pak Sudar yang akan tanda tangan barang surat pindah itu. Nah, ini yang sangat berat pukulan bagi kami, dan yang paling menyakitkan Bapak Ibu, bahwa pondok pesantren ini dicap mengajarkan aliran sesat atau Wahabi. Ya, makanya kami mohon maaf jadi maluin Bapak Ibu murid, kami sedang berproses di kepolisian supaya pondok pesantren Bapak Ibu ini aman. Secara hukum atau yuridis formal administratif, yayasan ini memiliki legal standing yang jelas. Di Kementerian Agama ada namanya SK pendirian pondok pesantren yang disebut dengan nomor statistik pondok pesantren atau NSPP. Kemudian di Keskampol kita punya SKD Bapak Ibu, surat keterangan tanda terdaftar. Madrasah Sanawiyah dan Aliyah punya izin operasional. Mereka di Bonet kan belum punya apa-apa. Masa Bapak Ibu harus termakan cerita-cerita bohong? Pertama Bu, makhluk Allah yang menghembuskan cerita-cerita hoax itu adalah iblis. Iblis berbuat hoax dulu di surga, bukan di Melawi, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa termakan hoaxnya iblis. Nah, sekarang kita jangan gampang-gampang atau cepat-cepat termakan isu yang tidak jelas. Kalau ada pertanyaan di luaran, suruh orang yang masih ragu-ragu datang bertanya. Kami masih lama di sini mengawal putra putri ibu di pesantren, ya. Nah, ini yang sangat merugikan kami di sini, Pak. Dengan isu pondok pesantren ditutup lah, mengajarkan aliran sesat. Siapa gurunya? Kan mereka juga yang jadi guru. Ah, itu dia. Oke. Nah, kemudian terkait dengan masalah kisruh itu Bapak Ibu, jadi Pak Husni itu berakhir masa baktinya kemarin di sini per bulan April, tepatnya tanggal 4 April 2022. Ya, sekarang bulan apa Pak? Ya, Juni 2023, alias 1 tahun lebih beliau sebenarnya secara yuridis formal di sini beliau sudah tidak ada hubungannya dengan persoalan mencampuri urusan internal
maupun eksternal yayasan. Ya, kenapa beliau berhenti? Kami dari Dewan Pendiri tidak memperpanjang masa bakti beliau dengan pertimbangan A, B, C, D dan seterusnya. Andai kan menurut pengamatan Dewan Pendiri dan pengawas beliau itu layak diperpanjang, kita perpanjang STNK-nya, Pak. Ya, kita akan perpanjang mungkin untuk 5 tahun lagi atau 10 tahun. Tapi jangankan mau ditambah, sisa masa bakti saja sudah menimbulkan persoalan. Itu dia, supaya jelas kami tidak memfitnah siapa-siapa, karena kami punya data otentik dan rekam jejak digitalnya kami pegang. Makanya kami berani mengatakan kami sedang berurusan juga dengan pihak kepolisian terkait dengan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada pondok pesantren Bapak Ibu ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu inilah yang termasuk hamba Allah yang selamat dari gelombang tsunami fitnah itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Setelah kami tonton ceramahnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Mursalin Yusuf SPDI MPD, kami merasa heran sekali sama beliau karena apa yang disampaikan itu semuanya tidak benar. Peristiwa pengambilan alih oleh keluarga Wakil Ibu Lela Fitri Andayani SDMM serta saudaranya, tidak ada Pak Mursalin di pondok. Beliau 4 tahun menghilang dan baru-baru inilah datang beliau. Jadi masalah pengambilan alih oleh Ibu Lela beserta saudaranya itu secara tiba-tiba, kami dijebak bahasa beliau tuh, dan semua berkas diambil oleh beliau. Dan dalam masalah itu pengasuh beserta santrinya, kenapa demikian? Karena Ibu Lela marah beserta saudaranya itu dengan kami, dengan Pak Ustadz juga di depan para santrinya. Bahkan beliau mengatakan kalau tidak mau ke sini, kalau dia sakit tolong digeret dibawa ke sini. Itu bahasanya Ibu Lela bersama santri. Karena peristiwa itu santri tidak mau kembali ke NU Melawi. Beliau santrinya mengikuti kemana perginya Pak Ustadznya. Jadi masalah anak pindah, bukan saya sebagai ketua yayasan yang memindahkan, tapi karena anak-anak yang tidak mau kembali. Nah, itu. Terus masalah mengatakan NU akan tutup, itu hal yang mustahil sekali itu, dan tidak benar fitnah itu. Karena apa? Karena kami yang menerima sedekahnya umat, kami yang menerima jariahnya umat, kami yang membangun, masa kami yang tutup? Saya pribadi nggak sanggup akan menanggung dosa amal jariah umat Islam yang kami terima, dan tidak mungkin kami akan tutup. Dan yang ketiga, kami difitnahkan di NU Melawi katanya membawa aliran sesat itu pun fitnah juga, sangat tidak mungkin. Justru kita mengembangkan, menancapkan panji-panji NU di seluruh daerah. Jadi kami dipindahkan itu oleh beliau. Jadi kami heran sebagai pejuang di daerah, kok beliau yang sudah mengatakan dirinya beliau itu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Mursalin Yusuf SPDI MPDI berbicara depan publik seperti itu. Baik seperti semboyan kita Nahdlatul Wathon. Jadi Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Di sini ayo majukan. Kan tinggal melanjutkan saja. Bangunan sudah ada, santri sudah ada. Silakan melanjutkannya. Kami tempat hijrah, biarlah kami di sana berjuang, dan tidak perlu
sebagai kiai, beliau tuh mengatakan bahwa di Sintang, di Bonet tidak ada apa-apanya, itu tidak pantas bagi beliau mengatakan seperti itu, karena beliau penting kita sebenarnya. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita berjuang untuk kebaikan. Kami mendukung sekali agar terus berlanjut yang dimulai ini, agar jariah jamaah tetap mengalir seperti yang diharapkan oleh jamaah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.